Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini masih diberi nikmat sehat dan tidak kurang satu hal apapun. Perkenalkan, Pak Catur Putra Sukti NPM 044. Apa kabar kalian semuanya? Tampaknya kalian sangat antusias. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi melalui video animasi. Diharapkan kalian melihat video dan menyimak pembahasan materi kali ini, karena di akhir video Bapak akan memberikan soal yang kalian harus kerjakan. Oke, baiklah. Materi kali ini berjudul membangun masyarakat yang beradab. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama mempelajari apa itu norma dan adat istiadat, yang kedua membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis, dan yang ketiga mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Jadi Bapak harap kalian mengenal apa itu norma dan adat istiadat dan mampu membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu norma dalam adat istiadat daerahku. Tahukah kalian, Indonesia dan segala kekayaan budaya di dalamnya juga memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Berkenalan lebih dalam dengan Indonesia, di beberapa daerah ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warga secara hukum. Bahkan peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut, meskipun bukan warga di tempat itu. Masih ingat siapa perangkat pemerintah yang ada di daerah kalian? Saya contohkan saja di Bali, ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum, sehingga upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Setelah kalian mempelajari topik yang pertama, norma dalam adat istiadat di daerahku, lanjut ke topik yang kedua, yaitu kini aku menjadi lebih tertib. Adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Tahukah kalian? Ada banyak peraturan atau norma yang dibuat oleh manusia. Ada peraturan yang berlaku hanya di wilayah tertentu, ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Peraturan yang ada dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa, peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Apa perbedaan dari kedua peraturan tersebut? Mari kita simak. Peraturan disimak dengan baik-baik ya. Peraturan ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita semua dapat hidup berdampingan secara damai. Di rumah ada peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, masyarakat, jalan raya, juga tempat ibadah. Apakah ada tempat-tempat di sekitar kalian yang memperlakukan peraturan tertentu? Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Nah, setelah mempelajari peraturan tertulis dan tidak tertulis, kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu awas kita bisa dihukum. Tahukah kalian, syarat mendapatkan surat izin mengemudi SIM diberikan pada usia berapa tahun, memiliki kartu tanda penduduk dalam kurung KTP, menjadi syarat utama untuk mendapatkan SIM.
Coba tanyakan pada orang dewasa di sekitar kalian, apakah mereka memiliki KTP dan SIM. Mengapa semua orang dewasa memiliki KTP namun tidak semua memiliki SIM? Tentu saja karena berkaitan dengan peraturan. Peraturan dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk membuat SIM, ada aturan batas usia minimal. Tujuannya adalah untuk membatasi agar pengemudi kendaraan bermotor merupakan orang yang sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Itu pun peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan di tempat tinggal kita. Semua bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menciptakan hidup menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab dan membuat kita itu hidup nyaman dan aman. Setelah pembahasan materi dari beberapa topik tadi, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian supaya kalian lebih memahami materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yaitu yang pertama, menurut kalian apa fungsi dibuatnya peraturan? Yang kedua, apakah peraturan itu penting? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila sebuah tempat ada atau daerah tidak memiliki peraturan? Yang keempat, mengapa seorang bisa melakukan pelanggaran aturan? Yang kelima, bagaimana agar seseorang tidak mengulang melakukan pelanggaran? Nah, itulah tadi pembahasan dari Bapak. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bapak sampaikan tadi. Saya akhiri, dan apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan bagi anak-anak didengar, saya mohon maaf. Dan apabila sedikitnya ilmu yang saya berikan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.